Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menutup telinga dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua Xiao Lao Yuan, kalian semua keluar dan mengelilingi istana Dewa Hongmeng." Begitu Tanyun selesai berbicara, dia menopang langit dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba seberkas kekuatan suci melesat ke langit dan melesat menuju kehampaan di tengah Taman Yisen. Dengan ledakan, bel surgawi muncul di kehampaan, dan ketika bel berbunyi, formasi yang menyelimuti istana Dewa Hongmeng segera runtuh. Alasan mengapa Tanyun mengangkat formasi besar adalah karena dia tidak ingin Ling Xia memulai formasi dan menggunakan kekuatan formasi. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Dengan suara hormat, Xiao Longse terbang keluar dari pagoda di telinga Tanyun terlebih dahulu dan mengubah tubuhnya. Di mata semua orang yang ketakutan, dia berubah menjadi raksasa ungu biru sepanjang 100.000 kaki. Semua orang memperhatikannya dengan cermat dan menemukan bahwa itu berbeda dari ular piton. Ada tanduk di tengah kepalanya. Tanduk itu berwarna ungu dan hanya memiliki satu mata ungu raksasa seperti tatapan kematian. Dalam keruntuhan kehampaan, naga ular bermata ungu mengeluarkan aura dari binatang Tianxun tingkat 1, membumbung ke langit dengan kecepatan tinggi dan muncul di atas sisi timur Dewa Hongmeng. Aku akhirnya bisa menggerakkan ototku hari ini. Detik berikutnya, kera iblis setinggi 10.000 kaki memancarkan aura binatang Raja Dewa tingkat 8. Mengikuti raungannya memakankan telinga, singa naga emas dengan ketinggian 10.000 kaki memancarkan aura binatang Raja Dewa tingkat 8, muncul dari langit di atas kepala Tanyun dan terbang ke selatan. Aku akhirnya menunggu hari untuk membahaskan dendam tuanku. Dengan suara omelan yang teredam, Raja Beruang Naga, yang juga merupakan binatang Raja Dewa tingkat 8, terbang keluar, berubah menjadi raksasa, memegang sepasang palu raksasa. Dia menuju utara istana Dewa Hongmeng. Segera setelah itu, Mor, yang sudah menjadi binatang Raja Dewa tingkat 7, Xiao Bai, yang juga merupakan binatang Raja Dewa tingkat 7, serta 7 Raja Binatang lainnya terbang satu demi satu. "Suamiku, kita juga keluar." Dengan suara yang indah, Nanggong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinging, dan Tesianer, Si Hong Xiao dan Gong Sun Roxi yang sudah menjadi Raja Dewa tingkat 9 juga terbang keluar. Segera setelah itu, Shen Suzhen, Shui Xian, Nanggong Ruksui, Fang Xiqing, Merong Sisi yang juga berada di ranah Raja Dewa tingkat 9 ikut keluar. Dalam getaran kekosongan, Yisan, Miao King Luan yang sudah menjadi binatang Raja Dewa tingkat 7, He Tian Lao, Ouyang Duan Tian, Guang Xuan Kong, Wishing Sangsen juga terbang keluar dari pagoda. Semua orang dan binatang buas mengelilingi istana Dewa Hongmeng. "Tanyun, adik Shen dan aku akan menemanimu." Dengan suara yang menyenangkan, Xuan Yuanru, seorang Raja Dewa tingkat 9, keluar dari udara tipis dari sisi Tanyun. "Tidak, kamu dan Subing mempertahankan istana Dewa Hongmeng seperti yang lain," kata Tanyun. "Baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati." Setelah Xuan Yuanru menjawab, dia dan Shen Subing terbang menuju kehampaan di sekitar istana Dewa Hongmeng. "Kakak, aku akan pergi ke aula teleportasi untuk menghancurkan gerbang yang menuju ke Alam Dewa Xiyuan dan Alam Dewa Xingtian." Setelah transmisi suara, Toba Yinging, dia terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke langit. "Aku juga ikut." Mu Feng Tianxun tiba-tiba berdiri, dan aku, Bai Cheng Tianxun, juga berdiri. Keduanya melayang ke langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Dewa Ling Xia, Dewa Xingtian, dan bahkan semua orang yang hadir, wajah mereka sangat berubah. Tidak menyangka bahwa pihak Tanyun akan keluar dengan begitu banyak orang kuat sekaligus. "Tuan Supreme, memang Dewa Ling Xia yang mengkhianatimu saat itu. Bawahan ini tidak pernah menghabisi bawahanmu." Pada saat ini, seorang Raja Dewa tingkat 9 naik ke langit saat dia berbicara, tergantung di depan Tanyun. Begitu, Tanyun menatap Raja Dewa tingkat 9 itu dan berkata, "Jika kamu kembali untuk menyerah dan kemudian mengikutiku untuk menghabisi musuh, kamu akan menjadi pahlawan. Aku pasti akan menghargaimu setelah ini." Raja Dewa itu berkata dengan penuh semangat. "Baik Tuan Supreme."
Pergi dan pertahankan istana Dewa Hongmeng bersama istriku, perintah Tanyun. Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, Raja Dewa terbang menuju ke arah kera iblis dengan kecepatan ekstrim. Tuan Hongmeng Supreme, bawahan juga akan tunduk. Ada 20 Raja Dewa lain dan lebih dari 20 patriark ranah Raja Dewa yang memilih untuk menyerah. Tanyun mengangguk. Segera, lebih dari 100 orang tersebar. Mereka tahu bahwa jika Tanyun mati hari ini, mereka tidak hanya akan mati tetapi juga akan dieksekusi oleh Lingxia. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak memilih untuk menyerah hari ini, begitu Tanyun mengalahkan Lingxia, maka mereka akan dikutuk. Dalam keraguan, mereka akhirnya memutuskan untuk tunduk pada Tanyun. Tidak ada alasan lain, karena mereka menyembah Hongmeng Supreme. Mereka merasa bahwa sejak Hongmeng Supreme membalas dendam, mereka memiliki tingkat kepastian tertentu. Lingxia tertawa dengan marah. Pengkhianat, tunggu saja kalian akan dimusnahkan. Singkirkan hubungan lama dan bertarung sampai mati. Pada saat ini, patriark keluarga Ximen yaitu Ximenkin yang berada di ranah Dewa Transformasi Manusia menyampaikan suaranya kepada Lingxia. Tuan Sangsen, aku akan berpura-pura tunduk pada Tanyun, lalu aku akan menyerangnya. Bagus, transmisi suara Lingxia Sangsen setuju. Jika kamu bisa melukai Tanyun dengan serius atau menghabisinya, kamu akan menjadi pahlawan besar. Mendengar ini, Ximenkin melayang ke langit dan berkata dengan tulus, Tuan Hongmeng, bawahan telah lama dikecewakan oleh Lingxia. Bawahan bersedia menemani dan mengikutimu menghabisi musuh. Rubah tua, kamu ingin bermain trik denganku. Hati Tanyun penuh dengan niat membunuh, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Baiklah, dengan bantuan Patriark Ximen akan lebih mudah. Ketika aku menyatukan alam Dewa Hongmeng, aku akan berhutang budi padamu. Alasan mengapa Tanyun dapat melihat bahwa Ximenkin berpura-pura menyerah adalah karena Tanyun tahu bahwa setelah kematiannya di masa lalu, 3 keluarga kuno semuanya berpartisipasi dalam pengejaran dan pembunuhan 12 klan besar di bawah komandonya. Tanyun akan mengambil kesempatan ini untuk melukai atau bahkan membunuhnya secara mengejutkan. Tanyun berkata lagi, kamu kuat, tetaplah di sisiku dan bantu aku menghabisi musuh. Bawahan patuh, Ximenkin tampak hormat dan terbang ke arah Tanyun, tetapi pada kenyataannya dia membuat pukulan terkuat. Ketika Ximenkin berada 3.000 kaki dari Tanyun, kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Dia bangkit di depan Tanyun, berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di belakang Tanyun dan berkata dengan senyum jahat, pergilah ke neraka. Tombak Dewa Ximen. Selama reruntuhannya langit, tombak mematikan keluar dari mulut Ximenkin. Dengan cepat menjadi raksasa setinggi ribuan kaki dan menembak ke arah belakang leher Tanyun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Suamiku, hati-hati. Shen Shubing dan yang lainnya terkejut. Dewa Lingxia, Dewa Xingtian menunjukkan sentuhan kegembiraan di mata mereka. Namun pada saat berikutnya, apa yang terjadi membuat Lingxia dan yang lainnya benar-benar merasakan kekuatan Tanyun. Api es Hongmeng. Begitu Tanyun memikirkannya, api es Hongmeng setinggi 100.000 kaki terbang keluar dari telapak tangan kirinya dan berubah menjadi gunung es biru setinggi di kehampaan, membekukan Tanyun di dalamnya. Pada saat yang sama, tombak ajaib yang ditembakkan ke arah Tanyun membeku. Kecepatan senjata tajam di gunung es telah turun 10%. Pengurangan 10% ini cukup untuk Tanyun. Ini tidak bagus. Kulit Ximenkin berubah drastis. Kekuatan besar Dewa Kematian melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, gunung es yang tinggi akan segera meledak. Tanyun yang tingginya mencapai 3.000 kaki tiba-tiba berbalik ke samping. Tombak memotong luka yang mengejutkan di leher Tanyun dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, saat Ximenkin berteriak keras, gunung es dengan ketinggian 100.000 kaki pecah berkeping-keping. Ximenkin menghela nafas lega dan tiba-tiba berteriak, Tuan Lingxia, tolong selamatkan aku. Tanyun menahan sakit leher yang parah dan tiba-tiba mengambil langkah dari kekosongan, dan telapak tangan kirinya yang besar tiba-tiba meraih Ximenkin. Sebenarnya, Ximenkin tidak perlu meminta bantuan. Lingxia dan Dewa Xingtian telah terbang menuju Tanyun mencoba menyelamatkannya. Namun sudah terlambat, Ximenkin sudah ditangkap oleh Tanyun. Menghadapi Dewa Xingtian dan Dewa Lingxia, Tanyun berkata dengan tajam,
pergilah ke neraka. Suara jeritan si Menkin berhenti tiba-tiba. Dia dihancurkan oleh Tanyun. Formasi pedang Dewa Hongmeng. Saat Tanyun memikirkannya, 11 pedang Dewa Hongmeng melesat keluar dari antara alisnya, langsung berserakan, mengelilingi seluruh istana Yisen dengan radius 30 juta kaki. Saat Tanyun memasuki ranah Raja Dewa tingkat 9, kecepatan formasi pedang yang dia atur telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk digagalkan. Meskipun Dewa Lingxia dan Dewa Xingtian sedang dalam perjalanan, mereka sudah merencanakan untuk menghancurkan formasi pedang Tanyun kapan saja, tetapi masih terlambat untuk menghentikannya. Selama turbulensi kehampaan, semua orang di Taman Yisen jatuh ke dalam luasnya kehampaan Hongmeng. Pada saat ini, Dewa Lingxia dan Dewa Xingtian mengeluarkan pedang mereka, membawa 2 cahaya pedang dengan panjang 100.000 kaki, dan menebas ke arah Tanyun. Dengan keberhasilan formasi pedang, kecepatan gerakan Tanyun 3 kali lipat. Dia nyaris lolos dari 2 cahaya pedang. Dewa Lingxia dan Dewa Xingtian berdiri di depan Tanyun. Yuchi Rufeng, Dugu Wentian, apa yang masih kalian lakukan? Kata Dewa Lingxia dengan dingin. Dugu Wentian dan Yuchi Rufeng, yang juga di ranah Dewa Transformasi Manusia, dengan cepat menggantung di belakang Tanyun. Segera, sosok 4 dewa tertinggi melintas dan muncul di 4 arah yang berbeda. Mereka mengelilingi Tanyun. Bahkan jika ada 4, aku tidak akan takut. Tanyun berkata dengan suara yang dalam, menatap orang-orang di bawah. Dalam satu pemikiran, kekuatan tak terlihat menyelimuti semua Raja Dewa kecuali Zanpeng dan Tianzun tertinggi. Aku memberi kalian kemampuan untuk meninggalkan formasi pedang. Keluar sekarang. Alasan mengapa Tanyun tidak membiarkan Shen Shubing dan yang lainnya memasuki formasi pedang untuk menghabisi musuh sangat sederhana. Karena Tanyun tidak mau mengambil risiko. Karena dia melawan 4 dewa transformasi manusia, itu adalah pertempuran sengit. Jika Shen Shubing dan yang lainnya masuk, begitu istrinya ditangkap oleh 4 orang kuat, dia akan diancam. Selain itu, Tanyun tahu bahwa ada begitu banyak musuh di ranah Raja Dewa dan Tianzun dalam formasi. Dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap mereka di bawah pengepungan 4 orang kuat. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka bertarung dengan Shen Shubing dan yang lainnya. Ranah terendah yang ada juga adalah ranah Raja Dewa. Apa yang dapat dipikirkan Tanyun? Semua orang secara alami dapat memikirkannya. Selain itu, alasan mengapa Tanyun tidak ingin Tianzun tertinggi dan Zanpeng pergi adalah karena dia harus mengurus mereka sendiri. Bersihkan 2 binatang buas yang paling dipercayai di masa lalu, tapi mengkhianati dirinya. Dewa Lingxia menatap Titan, Tianzun dan yang lainnya, lalu memerintahkan, pergi, keluar dan habisi semua musuh. Titan Tianzun dan yang lainnya berkata dengan keras, bawahan patuh. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya hendak pergi, Dewa Lingxia berkata, ingat, jaga agar Shen Shubing tetap hidup, baik Tuan Lingxia. Detik berikutnya, lebih dari 200 pria kuat muncul dari formasi pedang. Titan Tianzun mengeluarkan tongkat raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki dan meraung. Kecuali Shen Shubing, semua musuh lainnya akan dihabisi tanpa ampun. Segera, semua Tianzun dan Raja Dewa menyerang Nanggung Yukin dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dongfang Yushu yang menuju di luar kota Dewa Hongmeng mendengar nasihat Tanyun. Yushu, sekarang kita telah memulai perang. Musuh akan mencoba melarikan diri ke arah gerbang kota. Kamu sekarang membawa 8 klan menjaga gerbang kota. Dongfang Yushu berkata melalui transmisi suara. Baiklah. Setelah transmisi suara Dongfang Yushu, dia naik ke langit dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Touba Yingying telah memasuki aula teleportasi dan menghabisi orang-orang yang menjaga. Kemudian dia menghancurkan gerbang alam dewa yang menuju ke alam dewa Xiyuan dan alam dewa Xingtian. Setelah itu, formasi teleportasi yang mengarah ke 9 alam abadi Hongmeng dan berbagai kota semuanya juga dihancurkan. Setelah mendengar suara keras di aula teleportasi, ratusan prajurit bergegas di bawah kepemimpinan seorang jenderal besar dan berteriak pada Touba Yingying. Touba Yingying meludahkan kata kematian dan melepaskan aura kuat dari Raja Dewa tingkat 9, menyapu lebih dari 100 orang. Segera, sebelum ratusan orang bisa berteriak kesakitan, mereka meledak di aula, berubah menjadi ratusan kabut darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Oke guys, sampai sini dulu dan gimana? Akhirnya ya guys ya. Tapi aduh, jangan senang dulu guys. Nih Tanyun nih melawan 4 dewa transformasi manusia ya.
yaitu ya 2 dari kepala keluarga kuno dan juga 2 pasangan suami istri Lingxia dan Xingtian ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.